Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kita ketemu lagi di dalam pembelajaran PPKN secara online, yaitu di kelas 9. Kali ini kita masih berada di bab 1, KD 3.1, yaitu dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila. Untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk di submateri keempat, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Bentuk-bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang ada 4, yaitu 1. Bidang politik dan hukum, 2. Bidang ekonomi, 3. Bidang sosial dan budaya, 4. Bidang pertahanan dan keamanan. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Dalam bidang politik, perwujudan nilai-nilai Pancasila terlihat pada proses pemilihan umum atau pemilu. Sedangkan dalam bidang hukum, nilai Pancasila tercermin dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan, isi, dan pelaksanaannya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum dapat diwujudkan dengan cara 1. Mewujudkan tujuan negara demi peningkatan harkat dan martabat manusia Indonesia. 2. Memposisikan rakyat Indonesia sebagai subjek dalam kehidupan politik, bukan hanya sebagai objek politik penguasa semata. 3. Sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan, sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin perwujudan hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu keempat, para penyelenggara negara dan para politisi senantiasa memegang budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, nilai Pancasila sangat terasa dalam sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang tercermin dalam sistem koperasi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dapat diwujudkan dengan cara 1. Sistem ekonomi negara senantiasa mendasarkan pada pemikiran untuk mengembangkan ekonomi atas dasar moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. 2. Menghindari pengembangan ekonomi yang mengarah pada sistem monopoli dan persaingan bebas. 3. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Wujud nilai Pancasila terlihat dalam kebudayaan masyarakat Indonesia. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya dapat diwujudkan dengan cara 1. Senantiasa berdasarkan kepada sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. 2. Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. 3. Menciptakan sistem sosial budaya yang beradab melalui pendekatan kemanusiaan secara universal. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan tercermin dalam kegiatan upaya bela negara. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan dapat diwujudkan dengan cara 1. Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan
demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya kepentingan seluruh warga negara Indonesia. 3. Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak asasi manusia, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan. 4. Pertahanan dan keamanan negara harus diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ini anak-anak, materi kita submateri yang keempat yaitu perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai bidang sudah dijelaskan tadi ada 4 bidang. Sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan 4 soal di bawah ini. Yang pertama, buatlah 2 contoh tindakan mewujudkan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. 2. Buatlah 2 contoh tindakan mewujudkan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. 3. Buatlah 2 contoh tindakan mewujudkan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial dan budaya. 4. Buatlah 2 contoh tindakan mewujudkan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan di grup daring. Dan untuk menambah wawasan, silakan dibaca modulnya, yaitu yang sudah dibagikan beberapa waktu yang lalu. Untuk materi kita kali ini, kita cukupkan dulu. Kita sudah selesai membahas bab 1. Semoga Anda sukses dan bertemu kembali dengan materi bab 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat NKRI harga mati.